Adapun orang yang mengerjai atau menjimak dalam kurung tadi binatang, naudzubillah nih binatang ya Allah. Ada aja tuh dikira orangnya dibeli. Ada aja tuh kalau ada kisahnya ini kan berarti ada pelakunya. Adapun orang yang mengerjai menjimak binatang adalah termasuk dosa yang sangat besar dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biar kau gawe gitu deh. Dia menemukan Allah. Loko Tarzan deh ini deh. Gawe binatang ni loko Tarzan deh. Ya Allah ya Rasulullah, jauhkan bala kita dari itu. Dilaknat tadi sangat besar, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, dalam hadis yang lainnya dikatakan, man waqa'a ala bahimatin faqtuluhu waqtuluha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya barang siapa mengerjai binatang, maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatangnya. Jadi orangnya dibunuh, binatangnya dibunuh. Binatang tahun apa diinya ya kalau. Adapun mengeluarkan mani dengan tangan. Ini dalam bahasa kita tuh onani ya kalau. Banyak ini kekanakan kayak itu dengan tangan. Maka sangat tercela dan membawa kepada kerusakan dan bala yang sangat banyak di dunia dan di akhirat. Maka orang yang menggawi itu biasanya buat kecanduan luar biasa dan berakibat kepada impoten ya dalam menurut kesehatan itu. Yang wajib dipelihara, dijaga dan diperingatkan. Jadi orang itu dijaga dan diperingatkan. Karena banyak di antara manusia yang terjerumus ke dalam kebinasaan itu. Kenapa yuk? Jarwai ini aja, kenapa aja lelakian jadi ngewingin tuh jujuran bang belerang terus. Tahun ini 30, tahun kena 40. Benaik terus ya Allah. Kayak apa ada benaik dia mun harga palaminan juga belerang terus. Nah, itu pembian. Jelah. Anak kayak orang bang juga. Mun kada kayak orang dia kada rame aja kada kayak orang. Pokoknya ini pelaminan tuh kan 10 juta itu paling murah deh. 7.500.000. Jadi lagi murah-murahnya nanti isi kamar tuh 10 juta. Karena biaya pengantinan aruhnya paling soto lang gagaduh lagi. Habis ya Allah. Bubur gitu. Ada aja tuh nang lain itu ya Allah. Habis-habisan. Padahal limun kuitan nang baik tuh duit anak buah ini ditabungakan. Ya lah. Dalam terapian orang nyamannya nyambat ya Allah. Nyaman ditabungakan karena imbah kawin nyamannya bermuda ya Allah. Nya berusaha ya Allah. Nyamannya aja nyambat dinta jarhan kayak itu. Kita kembali tadi lah. Dan dibunuh tadi orang yang mengerjakan itu. Karena banyak tadi di antara manusia yang terjerumus ke dalam kebinasaan itu. Tersebut dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kata Rasulullah, la'anallahu man nakaha yadahu. Artinya telah melaknat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melaknat Allah Subhanahu wa taala atau menjauhkan daripada rahmatnya. Jadi pengertian dilaknat Allah itu dijauhkan daripada rahmatnya. Jadi orang itu jadi laknat Tuhan. Berarti artinya orang itu jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pagarang ngarannya rahmat tuh biar mau di kampung kami rahmat tuh ada rahmat juga. Ada aja kalau
keluarga rahmat juga. Itu. Jadi ngarannya rahmat itu ialah kasih sayangnya Allah. Jadi dijauhkan daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau tadi menjauhkan daripada rahmatnya akan orang yang kawin dengan tangannya. Naudzubillah. Juga dikatakan dalam salah satu hadis Rasulullah yang berbunyi, ahlakallahu ummatan kanu yab'atsuna bi furujihim. Artinya telah membinasakan Allah Subhanahu wa ta'ala akan umat yang ada mereka suka bermain-main dengan kemaluan mereka. Jadi orang yang bermain-main dengan kemaluan ini. Ya Allah, kejar sidin, ya Allah, berdoa sidin. Dapat jadi pengarang kitab, ya Allah, peliharalah hati kami, ya Allah, dan kemaluan kami daripada segala perbuatan yang keji dan melampaui batas. Amin ya Rabbal alamin. Jadi kita ni manusia diberikan oleh Allah akal, berpikir, sempurna jasmani, sempurna ya Allah. Kita diberi Allah pikiran, tentunya seharusnya kita ini menjadi manusia yang paling mulia. Ibarat kita tuh kawin, beranak, ya Allah, bagus saja artinya. Jangan takutan biar banyak beranak lah, ada apa-apa ya Allah. Tapi menujar buhan kabi 2 anak lebih baik je lah. Coba buhan kabi. Main zikir berapa anak? 4, 3. Nambahi kali lagi. Ada dulu deh. Jadi bagus saja kita tuh kan berisi anak. Karena ulun baca dalam suatu kitab itu, boy, anak itu akan menjadi syafaat kepada kedua orang tuanya. Dalam kitab Nasaihul Ibad itu ulun baca. Jadi kakanakan tu japian itu yakumuna ala abwabillah. Jadi kita tuh misalnya di petianan atau beranak taburukan anak tuh napa aja kita tahu meninggal kah deh. Atau juga bahasa kita tuh kaguguran gaya kalau al-atfal itu kan dalam kitab tuh al-atfal. Jadi kakak-anak tuh kalau misalnya anak kita itu menjadi nang keburungan umurnya kada panjangnya belum balik. Jadi yang pertama dulu kita lakukan itu inya tuh diakikahi dahulu. Ada akikahinya. Ibanya diberi ngaran pulang mengkawa. Ngarani lo inya. Ya kalau kita ada juga ulama yang mengatakan walaupun umurnya hanya sebulan 2 bulan itu tetap diberi ngaran juga. Jadi bisa buat mentasmiahi. Macam kayak apa aja mengarani orangnya kada ada. Takun ya tuan gurunya bisa mengarani. Ya kalau al-atfal bian. Karena anak-anak kita nih kalau inya meninggal bian sebelum balik itu akan berdiri di hari kiamat itu dan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Dalam riwayat itu mengatakan anak kita itu akan berdiri di atas pintu surga. La yadkhuluna jannah illa yad'u aba'ahum. Kakak tadi itu inya kada hendak masuk ke dalam surga tadi kecuali inya masuk bersama kedua orang tuanya. Gitu biar. Jadi satu sisi biar sadih luar biasa ya Allah, kehilangan anak. Tapi sisi yang baiknya adalah anak yang ditinggalkan tadi, anak kita yang meninggal tadi itu menjadi syafaat kita di hari kiamat dan membawa kita ke dalam surga. Jadi ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai bayi, ikan silahkan masuk surga. Jadi ujar bayi ini kadang ulun kada hendak masuk surga sehingga ulun kawa membawa kedua orang tuanya. Jadi ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, cari pangkuitanmu tadi. Ini syafaat daripada anak tadi bian. Imbah dicari ternyata dalam kitab tajar kuitannya kaduanya dalam neraka.
wae Allah kita. Jadi ujar nang dengan syafaat anak tadi, ya Allah, ulun gak ada hendak masuk surga kecuali kedua orang tua ulun ini masuk surga. Jadi ujar Allah Subhanahu wa taala, apakah hendak ikam? Ujar nang anak tadi, angkat kedua orang tua ulun dan ulun ingin masuk surga bersama kedua orang tua ulun tadi. Jadi luar biasa. Ujar Allah Subhanahu wa taala, kada kawa karena ini kuitan munita masuk orang nang ahli nar tempatnya di neraka, dan ikam bayi karena ikam kada berdosa tempatmu di surga. Tapi ujar bayi tadi, ulun kada rela masuk ke dalam surga kecuali ulun bersama dengan kedua orang tua ulun tadi. Nah itu luar biasa biar. Jadi karena sudah pandir-pandir kayak itu, artinya ujar Allah Subhanahu wa taala, silakan Allah ikhlaskan aja lagi, ditarik oleh anak kita tadi biar. Padahal neraka ya Allah, ditarik. Nah sehingga dengan berkat anak kita tadi yang ia meninggal sebelum ia balik, anak kita itu membimbing kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala biar. Jadi kata bapak, ya Allah, anak ini luar biasa. Umumnya anak kita hidup, punya baik, luar biasa, didoakan. Tolong nakailah karena didoakan aku nih. Jangan ikam, jangan kada mangganang lan aku nih dikirimi. Karena biar nengarannya anak itu biar akan menjadi tanggungan kita juga, ya Allah. Kayak apa aja kita mendidiknya, dan maka anak tuh akan sesuai dengan didikan kita juga namanya dinta. Sedikit lagi kita masuk pulang ke penjelasan sedikit tadi. Min ajaibil faraji, atau sebagian dari antara keajaiban-keajaiban faraj ataupun kemaluan. Sebagian di antara keajaiban-keajaiban faraj adalah letaknya sangat tersembunyi. Nah, jadi sebagian daripada keajaiban-keajaiban faraj adalah letaknya sangat tersembunyi, yaitu di bawah dan terjepit oleh dua paha. Kayak itu ya Allah. Itu bang dekan-dekannya. Gitu. Makanya ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa mautul ilmi bainal fakhzail mar'ah. Matinya ilmu itu antara dua pahanya perempuan. Jadi hubungan sekolah tuh, matinya sekolah tuh karena kawin. Ya Allah. Ya Allah, dia lagi sekolah jangan kawin aja lagi jar. Nah, ya Allah. Mun ulun beri di pesantren tuh lah. Mun kada tamat di anah aja. Ilmu alim tuh jangan hendak kawin dulu. Mau ada tamat di anah. Jadi jar mualim tuh, jar abuya di sini tuh, kayak ikam tuh mun ikam kada tamat kitab anah tuh kayak apa kan ikam membimbing binimu, minimal ikam membimbing binimu dahulu. Karena urusan kawin tuh di sini bukan hanya melanjurkan syahwat aja, tapi bagaimana di sini ngarannya bini ikam itu akan menjadi tanggunganmu dunia akhirat. Yalah. Jadi orang kawin itu bukan hanya sekadar melanjurkan syahwatnya, akan tetapi beban seorang laki-laki itu ketika kawin seluruhnya apa nang digawi oleh bininya itu. Jikalau perempuan itu tersalah, maka nang laki itulah akan menanggung semuanya. Berat ya lah. Kepada hidup, ya Allah. Jangan sembarang kawin. Ada dulu paguruan kami lah di Tirado Amin tuh beri. Umur 35 tahun dah be. Kawin belum. Laki. Jadi umur 35 tuh. 35 tahun. Munnya lalaki 35 masih leh. Amunnya bibi ini umur 30 leh. Kadeda belum nang handaknya. Itu gugup dah koitannya leh. Gugup dah koitannya. Aja kada payus aku jadi yang kami ini ya kan. Mun di kampung kami lah. Cilah nang bila anak ni lulus aliyahan. Nang umanya ni abut ya mudahan ada nambah datang. Bila ada nambah datangnya kok kuliah kan barang jahan.
tak paksa, muliakan dia tak paksa lo. Jadi yang pertama tuh kawinakan dulu jadi kita. 30 tahun 35 tahun ada Ustadz kan kawin, lambat orangnya lah. Lalu dikiau oleh mu'alim nih, dikiau di sini. Dan itu lah umur 35 tahun tuh kada baik pom kada kawin yang ala. Bagi 40 nih tuh bener deh yang ala. Dikiau di mu'alim. Jadi jadi mu'alim, ingam ni umur 35 deh. Jadi jasidin ya aku madahakan lah ya. Itu zaman dahulu lah. Zaman dahulu jasidin lalaki lawan bibini ini banding 1 lawan 7. Banyak loh kok. Saikung lalaki bibini 7. Amun wayah ini kalau menurut survei itu jar banding 10. Banyak bibinian yang ala banding 10. Kenapa aidin tuh deh. Jadi jersidin tuh amunnya 1 banding 7 kadeda kayak kamu tatamu pilihan hatimu tadi. Ya kalau jadi kadeda kanang hendak lawan nikam tuh. Jadi menjadi nang paguruan tadi anu dari kulir bener kulir ro kawin deh. Nyaman sorangan biar ibarat belanja nyaman sorangan. Ibarat makan pinto aja nyaman saurangan ya. Ada berit ada bini ada anak macam-macam kehendak bahasa sidin. Jadi sidin manggayai ampun mau tuh disin gak ini gak sidin itu yang Allah takajut ya Allah kadang adanya itu ada handere pun mau ini sidin amun yang kayak itu tambahin aja sidin ditambahin jadi mau aja tambahin entah ditambahin mau sekalinya pian kada lemes simbah mualim kami itu mau rahkan gitu kawin inya ipan baruan lang importin mungkin pulang dia jadi pian bila ada lelaki binatang lapuk kan apa tahan kami doakan kada mau caket dikit pun pian aja lalu inya mau kawinnya paksa kawinnya. Jadi urusan bian bakal keluarga itu kada kawa dipaksa karena jodoh ini kayak orang behira bian kada kawa dipaksa bila inya sampai itu dah ini sudah sampai ya udah itu ada kawa dipaksakan lagi didatangkan benon si ano kan ada jalan datang paket dia kalau nyalihan bibis-bibisnya sampai ya kalau dia bina lawas kada tang tak kawinnya lagi nah itu artinya sampai artinya jadi kita pasakan aja tadi tadi sampai bab min ajaibil farji atau sebahagian daripada keajaiban kemaluan dan jihan jadi sadar aja kita ya Allah ya Rasulullah karena kita lanjutkan. Ya mudah-mudahan belah dengan berkah kita bersama-sama berkumpul pada siang hari ini segala dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, diluaskan rezeki, disehatkan badan, dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga anak dan zuriat kita daripada mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga kita, memberikan kesehatan panjang umur kepada kita, taat beribadah kepada Allah dan mudah-mudahan kita beratan dimatikan dengan husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa ulun sampaikan. Setelah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.